Oke, teman-teman, selamat pagi. Jumpa lagi di Seminar from Home. Tematik kita pertama ya dengan tema Born to be a Warrior. Karena sehat adalah awal bahagia, anak Indonesia bisa. Bisa. Nah, itu sudah co-host saya yang baru, Mbak Syan Bahmit, ya kan? Halo yang ikut semuanya. Yang ikut akan membantu saya untuk menggawangi seminar from home ini. Oke, Mbak Syan, satu kata pembukaan. Mungkin Mbak Syan ingin menyapa teman-teman, karena kebetulan nih teman-teman, ya peserta, Mbak Syan ini yang menjadi inisiator mulai adanya tematik di SFA kita yang pertama. Silakan, Mbak Syan. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan banyak dengar cerita, berbagi ilmu. Dimulai dari yang paling muda dan yang paling tua, ada semuanya di sini. Jadi stay tune, dengerin. Siapa tahu beruntung juga ya Mas Buti ya. Kayaknya kita banyak ini ya hari ini. Iya, kali ini spesial. Surprise. Kalau biasanya seminar from home hanya 10 kaos atau merchandise. Kali ini kita khususkan, Mas Tio juga exciting banget. Kita total ada 15. Ya. Seperti ini. Yes, tuh, seperti yang dipakai oleh Mbak Syan. Oke, tidak berlama-lama, karena kita sudah jam 8 lewat. Kita mau undang super parent kita hari ini, karena ini temanya anak-anak. Kita akan banyak mengundang super parent dan juga ada super mom, selain juga narasumber-narasumber yang keren, yang kompeten di bidangnya, yaitu seputar anak. Ya, siapa yang mau kita panggil nih, Mbak Syan? Kita undang pertama itu Hamuza and the gang. Gengnya siapa ya? Kira-kira. Say hi dulu dong. Oke, ya, Hamuza. Dulu nih. Wah, mantap nih. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Wah, timnya lengkap. Halo Hamuza. Ya, Ya. Wah, dahsyat nih, Hamuza dahsyat. kapan sampai nih ke tempatnya yang Tia? Kapan sampainya? Kemarin ya? Kapan sampainya? Kemarin sore. Kemarin sore ya. Oke, mantap. Oke, kita mau tanya-tanya sedikit nih. Silakan Mbak Syan. Oke, sementara ini kita mau tanya dulu sama Hamuza nih. Hamuza katanya salah satu Ketowers juga ya, Warriors juga ya? Iya, katanya. Ikut katanya. Siapa, Dek? Berarti bukan dong. Aku tuh mau tahu loh, sebenarnya kalau dibilang Warriors itu kenapa ya? Hamuza bisa cerita sedikit nggak? Kenalin dulu dong, itu gengnya siapa aja sih? Namanya siapa? Gengnya Hamuza siapa aja itu? Sini ada Dedi nih. Namanya siapa dedinya? Kita kenalan dulu satu-satu sayang. Ya. Ini Kokong. Gitu, Kong. Biasanya udah manggilnya Tro. Terus? Cantik. Yang paling cantik siapa? Coba diceritain. Yang paling muda. Paling muda. Nah, sekarang Tante Shan pengen tahu aja, kalau yang dibilang Warriors itu kayak apa sih? Muza, ceritain dikit deh. Saya Warrior. Nah, kenapa kamu dibilang Warrior? Kita nih yang Ketowers ini dibilang Warriors itu kenapa ya? Muza bisa ceritain sedikit nggak? Ini Tante, katanya sebelum dia cerita mau kenalin nama lengkap dan sekolahnya di mana. Ya, boleh dong. Boleh. Nama saya Hamuza Jafar Ramadan. Saya sekolah di Sekolah Alam Bandung. Itu sekolahnya beda banget sama sekolah yang biasa, guys. Gimana bedanya ya? Mainnya sama kayak eksperimennya gitu. Oh, mantap.
Jarang pegang buku berarti ya? Jarang. Wes. Dengan mana pegang buku atau pegang kambing? Diajak main aja, jangan dicemilin ya. Seru. Terus cerita lagi dong. Saya lahir tahun 2009 Februari tanggal 7. Di Bandung lahirnya pasti. Oke. Terus tadi cerita Yang warrior. kenapa disebut warrior? Kalau jadi warrior susah atau gampang? Susah lah. Oh, susah. Yang kalau kita susah atau gampang? Susah sih. Susahnya di mana? Susahnya itu karena itu harus makan ya. Nah, makan apa ini? Makan yang karbo. Oh, susah ya? Nah, Awal-awal. oh awal-awal itu warrior ya, sampai bisa melewati rintangan itu ya. Oke, good. Berarti Hamuza ada adaptasi ya untuk jadi warrior ya. Ada bagian yang susahnya nggak? Musa bisa cerita nggak bagian susahnya waktu mau mulai jadi warrior itu apa sih? Mungkin pas itu awal-awalnya agak lupa kan, pas itu kan mau makan, misalnya di situ ada makan Pringles gitu. Pringles. Oh iya, aku paham perasaanmu Hamuza. Terus? Oh, udah lama? Apa? Mungkin 2 tahun. Wah. Udah berapa lama? 2 tahun? Ya ampun, lama banget ya. Kalau boleh saya tanya ya Hamuza ya, itu dulu yang apa ngajakin ikut-ikutan jadi warrior itu siapa sih? Apa kamu tiba-tiba aku mau jadi warrior? Apa tiba-tiba ada yang bilang, Muza cobain gini. Itu ceritain deh. Gimana sih prosesnya bisa jadi warrior? Apakah jangan-jangan Yangkung diam-diam bilang, Muza kalau makannya sama kayak kita, kamu akan mendapat kambing atau apa gitu. Ini aku suka sakit perut gitu, muntah-muntah. Terus itu yang pernah bilang keto kan. Terus aku tahu sedikit gitu. Nah, terus Dedi pas itu bilang itu ketonya seminggu aja dulu. Coba terus langsung gitu enak, baik. Jadi pas hari ketiga setelah beliau yoga apa itu, kalau makan keto, GERD-nya ini bisa hilang gitu, dan jauh lebih baik kan. Muntah-muntah yang biasanya tiap hari udah hilang. Alhamdulillah cocok. Gitu ya. Berarti kalau dari Hamuza sendiri senang nggak menjalanin ini atau ngerasa kayak ya abis aku disuruh gitu, apa emang aku happy aja kok jalanin ini? Ini kayaknya makin seru nih. Nah, tapi sebelum ini sudah banyak pertanyaan ngumpul tentang Hamuza dan keluarganya. Satu contoh ya. Hamuza ini umur berapa? Jadi tadi kan sudah dibilang 2 tahun sudah menjalani. Nah, mungkin ada gambaran buat peserta, itu satu, sudah umur berapa. Karena kelihatannya ini kalau dilihat secara videonya, sudah SMP atau masih SD? Masih SMP atau SD? SD ya, tuh kan. Jadi pertumbuhannya luar biasa ini ya. Kemudian ada juga pertanyaan tadi latar belakang kenapa kok satu keluarga sampai jadi warrior. Nah, tapi sebelum itu teman-teman kemarin keluarga Hamuza juga ada kasih beberapa foto yang membantu menjelaskan ya. Yuk kita lihat dulu sedikit seperti ini fotonya. Nah, ini foto pada saat
Bayi. Ini masih suka karbo ini pastinya ya. Coba mungkin Mas Danang ya, atau Mbak Farida atau Mas Pujo juga bisa membantu saling menimpali bercerita di balik foto-foto ini yang akan aku tampilkan. Silakan. Nah, gendut gimana? Ya ini saya tahun berapa ya? Tahun 2010 kayaknya. Saya berat sebenarnya hampir 80 kilo. Oh. Oke, itu Hamusa umur berapa itu ya? Hamusa kan belum tahu deh. Ya. Oke. Nah, ini sudah mulai keto nih atau masih belum? Iya, udah mulai keto. Bintara Ini pas masih tinggal di Bekasi. Anaknya sama adiknya rajin bantu di rumah. Cek. Kebayang kan teman-teman, ini jadi hobi masak juga loh ya. Biasanya bikin apa nih Musa nih? Biasanya bikin apa Hamusa? Kenapa? Biasanya bikin apa? Mas, misalnya pas itu minta untuk itu bantu cuci piring. Oh, bantu cuci piring. Kirain ikut masak loh ya. Kirain mau jadi chef cilik loh. Tapi bisa loh, chef belum tentu cuma bisa jadi nyuci piring. Nah, besok-besok udah bisa masak juga nih, pasti masakan keto fight ya, orang yang tinya jago masak. Nah, ini bersama Mas Tio, ya kan? Satu amazing bahwa seorang anak, tadi Hamusa juga sempat cerita kan, bahwa pergumulan di awal adaptasi susah untuk bilang karbo. Dulu apa yang suka ya, selain Pringles tadi Om sempat dengar tadi ya, selain Pringles apa tuh yang susah? Jadi favorit. Oh, burger. Satu tuh Pretzel ya. Apalagi tuh yang harus say goodbye sekarang ini, sudah harus bye-bye. Karbo. Hamuza ini tapi kan sekarang kan lagi nggak boleh sering-sering ke mall ya. Kalau dulu Hamuza kalau jalan-jalan ke mall paling sedih kalau lewat mana? Misalnya kalau aku sih ya dulu ya kan kalau lewat misalnya kayak nggak boleh sebut merek ya, cuma tempat donat atau apa kan suka kayak gitu. Kalau Hamuza lewat mana yang suka kayaknya aku pengen itu Daddy atau yang gitu. Kira-kira pernah nggak merasa kayak gitu kalau lagi jalan-jalan? Jalan-jalan lewat mall gitu. Merasa kayak pengen ya? Enggak sih. Pernah nggak? Enggak, hebat banget. Terus Selain Kalmai, juga sudah lagi suka camping dia. Ada sayangnya sekarang nggak bisa, setahun ya. Udah mengatur. Berarti istilahnya kalau sudah tidak terracuni ya aman-aman aja sebenarnya, nggak akan kepengen ya. Nah, ini sama Mas Alif ya, waktu di Bandung terakhir. Tahun ini, ya. Iya. Alif. Tingginya hampir sama nih sekarang ya. Betul. Dahsyat. Ada beberapa pertanyaan tuh buat Hamusa yang sudah masuk. Masih suka cheating nggak? Cheating karbo sih enggak. Udah enggak tuh. Hamuza itu malah jadi polisi ya. NF. Mana NF-nya dulu kalau ada makanan itu lebih teliti gitu. Wah. Oke. Hamuza, pertanyaan dong dari Tante Shan. Kira-kira mau terusin nggak jadi warrior? Apa kira-kira nanti mau libur dulu Insya Allah sih. Mau diterusin terus? Terusin. Ya, Mas. Nah, ini ada satu foto menarik waktu 8 bulan. Nah, ini di sekolah alam. Nah, ini salah satu hobinya Hamuza. Aku sempat diceritain sama Mbak Farida ini, selaku neneknya, ya kan. Nah, ini
8 bulan dan suka camping, ya. Betul ya Musa ya? Tapi itu di camping di Jogja. Di lereng Merapi, ya. Bapaknya ke apa itu? Survival camp. Jadi anak kecil sudah ikut aktivitas di survival camp gitu ya. Tapi nggak kalah bang. Ya ke hutan yang gelap banget. Wah, mantap. SD loh, teman-teman. SD loh. Iya. Biasanya kalau survival camp itu yang setahu saya sama Tante Shan minimal itu SMP kelas 3 atau SMA rata-rata. Ini sudah SD loh, luar biasa. Bawaannya kayaknya berat lagi tuh. Nah, ini beberapa kegiatannya nih ya. Ada beberapa pertanyaan juga tuh Hamuza. Katanya Hamuza suka es krim nggak? Suka es krim? Suka, tapi sekarang sih udah enggak. Es krim keto. Kan ada es krimnya. Es krim keto. Es krim itu es krim. Oke, tuh lihat udah di alam ya kan. Ini benar-benar di alam terbuka, bukan di halaman sekolah ya. Jadi ya ini hobinya ya. Dan ini kalau stamina tidak kuat ya bisa dibayangkan sama teman-teman. Jadi jangan ragu ibaratnya, jangan ragu dengan mengketokan atau menerapkan low carb pada anak-anak. Ini sudah ada contoh nih super parents ya, super family kalau saya bilang. kalau boleh dikasih input tips atau trik buat dari gengnya Hamuza nih, kira-kira gimana sih caranya supaya tetap menjaga Hamuza tuh happy aja ngejalanin lifestyle KF ini? Ada kasih tips bisa nggak? Sedikit gengnya Hamuza siapa aja deh yang kira-kira mau kasih tips? Apa Dedi atau Yangti atau mungkin Yangkung? Coba. Hamuza gimana? Ini aku biasanya kalau lihat ini pas awal lihat makanan itu ini aja, bayangin aja kalau kita lagi puasa gitu. Puasa Ramadan. Oh gitu. Emang udah kuat puasa penuh Hamuza? Ya kan udah gitu, udah pas. Udah habis. Udah biasa puasa. Ini beberapa makanan ketonya Hamuza nih. Sederhana loh teman-teman, bukan sesuatu yang harus wow gitu kan. Kayak cuman cincau dan santan ya. Ini kayaknya seger-seger. Sih wow juga ini kalau ngeliat seger-seger favoritnya Hamuza ini. Apokat ini ya kan? wow juga. Masih dengan santan ya kan. Nah, ini ada yang sedikit olahan nih. Kayaknya favoritnya Hamuza juga nih, pancake ya. Pancake bertabur selai dan juga dengan coklat ya. Ini artistik sekali. Siapa yang gambar Hamuza? Tuh bisa lihat ekspresinya Hamuza kan waktu terima kue keto. Jadi ini ya teman-teman harus bisa lihat ya faktanya. Ini baru satu super parent ya. Kita total ada 6 ya, seperti yang sudah ditampilkan di awal-awal sebelum SFA dimulai. Beberapa super parents yang sudah kita tayangkan yang akan bersedia membagikan pengalaman menerapkan low carb pada anak-anaknya ya. Nah, ini yang menu favorit ini ya. Katanya sering barbekyuan ya di rumah ya. Betul ya? All you can eat. All you can eat sendiri. Ini kalau satu keluarga bisa momennya low carb bersama-sama ini luar biasa ini. Cerita sedikit dong. Ini bagaimana bisa berbagi tips ini super family dari Hamuza kepada keluarga-keluarga lain. Karena ini begitu banyak nih yang chatting yang sudah ini pengen ini mengketokan anak, pengen satu family, gimana coba berbagi? Mulainya gimana? Dari paling gampangnya aja coba. Dengerin. Yes. Ya kalau saya sih tetap ya dimulai dari akunya dulu gitu. Jadi
harus betul-betul paham gitu kenapa aku mulai mau lifestyle keto gitu. Apalagi pilihan seumur hidup gitu. Jadi harus betul-betul dipahami kenapa, makanya tidak boleh malas baca, tidak boleh malas belajar gitu. Kalau pengalaman saya waktu itu 6 bulan saya belajar, saya masih dalam keraguan bisakah saya itu akan seumur hidup gitu. Nah, ketika itu saya mencari seminar yang paling dekat, yang paling dekat waktunya adalah di Cirebon. Nah, di situlah saya ketemu pertama kali dengan Mas Tio, dengan Mas Bobi tanggal 1 Oktober 2017. Nah, ketika ikut seminar itu betul-betul kayak yang semua abu-abu itu menjadi sangat jelas gitu, putih. Jadi ini saya harus menjadi si keraguan itu udah nggak ada lagi. Jadi ketika ikut seminar di situlah saya oke, aku bisa gitu. Nah, ketika itu kita pulang mulai waktu itu suami dulu. Kalau saya masih nawar, saya mau dua minggu dulu itu hedon, itu karbo kuliner gitu ya. Jadi saya mulai tanggal 16 Oktober. Nah, ketika itu anak-anak mau langsung ikut, aku ikutan Mam. Enggak, kamu belajar dulu, saya bilang gitu. Karena orang akan tough itu kalau tahu benar ilmunya gitu. Jadi ketika dibully, ketika ada postingan-postingan miring tentang nanti merusak ginjal dan lain-lain, itu akan akan tetap tough gitu. Nah, akhirnya anak yang Danang ikut, tapi syaratnya kamu belajar dulu. Terus kemudian itu adiknya ikut, kamu harus belajar dulu. Jadi saya paling nggak suka orang hanya ikut-ikutan. Tetap dimulai dari paham sepaham-pahamnya. Termasuk teman-teman saya yang hanya ikut-ikutan itu udah gugur di tengah jalan. Tapi yang ikutin paham saya, belajar, ikutin seminar, ikutin, apalagi sekarang ada TFH, ada SFH gitu ya. Nah, orang-orang yang seperti inilah nanti yang akan tough, yang akan istiqomah gitu. Makanya ketika itu Hanuza ketika ada keluhan GERD gitu disarankan sama ibu dedinya mau coba dulu seminggu gitu. Ternyata 3 hari udah enak. Udah seminggu ditanya. Enggak aku mau itu terus aja itu ketonya. Dan saya pantau 2 tahun ini dia itu paling anti cheating. Kata dia kalau itu keto itu karbo gitu. Jadi dia memang ketika dikasih apa-apa dia selalu balik, misalkan yang boleh ya kacang terus rumput laut, dia balik, dia itu baca NF-nya. Enggak gulanya, walaupun kita bilang enggak apa-apa lah sedikit, enggak. luar biasa. Ini satu kunci penting nih dari kalau bilangnya apa sih? Eyang ya? Jadi ini satu kunci penting nih. Jadi memberi contoh itu nomor 1 dulu. Terkadang banyak yang pengen anaknya low carb, tapi dari sisi orang tuanya ternyata belum memberi contoh. Jadi akan sulit. Siap mental juga ya Mas ya. Jadi akan sulit jadinya. Jadi kalau misalnya orang tua tidak memberi contoh pada saat nanti mengalami kayak tadi misalnya Mbak Farida bisa bilang, eyangnya Hamusa bisa bilang, udah nggak apa-apa ini. Tapi justru karena anak sudah dapat rule-nya, Hamusa dalam hal ini sudah dapat rule-nya, malah yang bisa bilang jangan. Satu sisi Hamusa juga punya pengalaman unik. Tadi punya riwayat GERD ya, Hamusa ya, lambungnya suka bermasalah dulu ya kan? Nah, pengenalan itu ya,
Coba Mbak Shan juga pasti punya pengalaman seperti itu nih, Tante Shan ya kan. Kenapa sampai sekarang, kenapa warrior itu sampai bisa bertahan lama ibaratnya gitu. Sharing dong Mbak Shan, silakan. Kalau menurut saya pribadi ya, memang keseimbangan antara fisik sama mental itu kan penting banget ya. Jadi yang membuat kita nyaman buat tetap menjalankan dan istiqomah itu sebenarnya bisa nggak tetap menjaga bahagia menjalankan ini. Nah, jadi kadang-kadang kita terlalu sibuk sama aturan-aturan yang nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Sebenarnya yang perlu dilatih ya kitanya aja kontrol gitu. Kalau misalnya sudah kepegang kontrolnya, mau itu soal mungkin bukan cheating ya, kayak nggak usah terlalu ketakutan kalau makan di luar atau kalau diajak makan-makan kemana gitu yang kita nggak akan terlalu paranoid gitu, nggak parno banget kalau aku nggak mau pergi-pergi yang gimana nanti jadi takut cheating nanti kalau aku bahas aku tuh takut berdesir banget kan kalau lihat yang ngangan-ngangan. Ya, satu kata kunci ya betul, kontrol. Tapi satu kata kunci lagi tadi yang Tante Shan bilang, happy. Ya. Yang membuat bisa kontrol terhadap diri sendiri, terhadap individu kita sendiri, baik itu orang tua ataupun anak, dalam hal ini Hamusa sebagai contohnya adalah happy. Hamusa happy kan? Menjalani ini happy, nggak usah dipaksa, nggak usah disuruh, nggak usah ditakut-takutin, nanti karbo itu begini-begini. Happy. Segala sesuatu yang happy itu pasti tahan lama. Nggak usah disuruh. Ya. Mantap, Willy, mantap. Ada pesan mungkin dari, aku mau sedikit colek Mas Danang nih, selaku orang tua, selaku father, dan juga eyang kakungnya Mas Pujo, ya kan? Ada pesan nggak? Silakan. Ingat yang punya tuh kungkong gede gitu ya, karena memang PSK pasukan 1 kuintal dulu 102 kilo jadi 65 kilo gitu ya. Mas bilang memang harus ada contoh, itu benar, karena kemudian setelah saya 65 kilo tuh follower kita banyak ya, di kantor, di pesantren, jamaah kita juga banyak yang ikutan. 65 ya, kalau dulu kan 102 kilo, jadi kalau di jalan kita pas driving atau apa, lihat orang, maaf ya, gendut sekali itu kadang-kadang ketawa sekali. I was like that gitu kan. Jadi satu memang harus paham. Contoh paham ya. Kebetulan kami Muslim itu ada yang tak sholat 5 waktu apa enggak. Yang sholat 5 waktu itu pemahamannya itu kan berat ya. Tapi bisa. Keto itu juga gitu. Low carb itu bisa kalau paham. Nah itu jadi tetap kuncinya itu paham. Jangan hanya ingin hasil akhir tapi prosesnya nggak mau gitu, banyak mau gitu. Jadi butuh ya, bukan ingin. Jadi butuh nggak gitu ya. Biasanya kalau sudah butuh perlu, nah baru yakin itu ada gitu. Dan mudah-mudahan yang melihat seminar ini, talkshow ini, tarafnya itu paham, jangan ingin gitu ya. Dan itu bukan diet tapi lifestyle. Jadi kita terutama itu memang memiliki lifestyle. Ini our lifestyle in the future. Maksudnya ke depannya itu memang mau tidak mau sistem menu kita itu ya keto gitu. Mantap Mas Pujo ya. Oke, saya mesti ucapin terima kasih karena waktu juga yang membatasi ya. Sharing dari Hamusa and the Gang ya. Terima kasih ya.
Apa ada yang itu kelupaan ya? Ya, silakan. Dari tips saya, lupa menyebut nama kakak saya, Linda Hatta. Itu adalah Linda Hatta dan Widi Budiarti adalah salah satu contoh yang ikutin pola saya, yaitu belajar. Bahkan kakak saya Linda Hatta itu udah mengikuti seminar berapa kali baru itu mutusin. Kalau kakak saya melalui prosesnya itu seminar beberapa kali baru mutusin yes aku keto. Kalau itu Widi satu kali langsung hari Minggu Senin sudah itu mulai keto. Nah itu yang seperti itulah yang nanti akan itu istiqomah. Gitu. Oke, mantap. Oke. Mbak Linda. Ya, ada Mbak Linda sama Mbak Widi tadi. Saya tadi sempat sudah mantau. Oke, terima kasih untuk Mbak Farida Isom, Mas Pujo, Mas Danang, dan juga warrior kita, Hamuza. Tetap stay tune ya. Kita nanti masih ada kuis. Ya, Hamuza, dadah. Ya, kita masih ada kuis. Siapin pertanyaan. Nanti kita ketemu lagi ya. Oke, terima kasih.